Oke, bentar ya. Oke deh. Selamat sore ya semuanya. Oke. Itu gimana nih kabar kalian? Baik ya semuanya ya. Oke. Gimana seminggu ini kalian sekolahnya gimana? Lancar ya? Ada PR nggak dari kalian? Ada, Wih, ada. PR apa tuh? Rangga, kalau boleh tahu. nggak tahu sih tapi ada Duh, PR matematika kayaknya. matematika. Oke. Udah dikerjain belum? Belum sih, soalnya libur. Oh iya, libur ya. Ah, kalian kalau Sabtu libur juga ya sekolahnya ya? Iya, Oke, oke, oke. Kemarin ada lomba tambahan nggak di sekolah? ada. Oh ada, lomba apa tuh? Enggak. Dan namanya itu menyusun kata, terus Hmm. apa lagi ya? Yang saya ikutin itu cuma dua. Oh, menyusun kata sama apa gitu? Menyusun ibu kota dan negara. Wih, keren. Menang, menang nggak kemarin? Enak, Menang. Wih, dapat apa kalau menang di sana di sekolah? dapat makanan sama alat tulis. Lumayan lah ya. Kalau yang lain, Aaron sama ini si siapa? Jose. Ore lagi AFK bener ya? Lomba apa kemarin? Ada lomba tambahan nggak? 17-an kemarin ya. Dapat, kalian tadi tidur siang nggak? Belum tidur siang. Oke. Oke deh. Kalau Aaron, minggu minggu ini kemana Aaron? Kira-kira? Apa di rumah aja kamu? Di rumah. Oh di rumah aja, nggak kemana-mana. Oke. Kalau Jose, kamu minggu ini kemana Jose? Weekend nih kita weekend. Mana nih Jose? Kamu kemana minggu ini Jose? Suaraku ada nggak di kamu? Gak kemana-mana. Oh nggak kemana-mana. Oke oke oke. Ray, kamu udah di sini belum Ray? Atau masih AFK? Gimana sih Ray? Audrey? Minggu kemarin ada yang mau ditanyain dulu nggak yang upload game? Kalian belum upload ke grup ya? Linknya ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang kemarin? Bisa kan tapi ya semuanya ya? Buat masukin apa publish ke Roblox yang biasa. Oke, hari ini kita masuk di lesson kelima ya teman-teman ya. Oke, aku share screen dulu nih. Oke, nah hari ini kita udah mulai masuk ke tahap script ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya pun kita bakal lebih ngebahas tentang pakai-pakai script kayak gini ya. Tapi tenang aja kok untuk script-script ini kita nggak ngebahas yang sampai eh, kayak di Python ya. Kalau di Python itu kan kita benar-benar ngetik dari nol gitu kan kita ngetik. Tapi kalau di sini kita nggak, kita nanti cuman copy paste aja script-script yang ada di dalam course gitu. Nah, hari ini temanya adalah memperluas fungsionalitas game menggunakan script. Kalau di Roblox Studio ada yang udah pernah pakai script belum kalian? Rangga, Jose kemarin udah pernah pakai script ya Jose ya? Aaron, Ray udah pernah pakai script belum sebelumnya? Main Roblox Studio? Belum. Belum? Tapi Udah? pakai AI. Oh iya pakai AI ya. Tapi bisa berjalan scriptnya. Script apa itu waktu itu, Aaron? eh
Respawn NPC. Spawn NPC, oke keren. Spawn NPC. Itu juga ada pemateri kita Spawn NPC juga. Kalau si Rangga, Rangga, kamu pernah nggak pakai script? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Jose yang udah ya waktu itu ya. Kalau Ray, Ray udah belum Ray? Udah ada belum kamu di sini Ray? Udah. Oh udah. Oke. Udah pernah pakai script belum? Kamu Ray? Kalau di Roblox belum. Oh belum. Kamu udah pernah belajar Python belum sih? Udah, Oh udah pernah ya? ya. Oke. Kenapa kamu ngambil langsung ke Python aja waktu itu? Disuruhnya ke Roblox dulu ya? Iya, Roblox dulu. Hmm. Oke, oke. Iya emang Roblox. Awalnya sih di Roblox sih. Baru ke Python. Oke deh. Aku jelasin dulu untuk hari ini. Nah, jadi nih kita tinjau dulu ya elemen dasar untuk yang kita perlukan nih hari ini. Kita juga udah pernah belajar tentang yang namanya properties ya. Ada color, material, anchor. Kemarin juga koordinat juga kita udah pelajarin ya kan. Nah, di dalam window atau di jendela kita ya di window Roblox Studio kita gitu kan. Kita bisa ngeliat nih semua properties ini. Maksudnya secara mata kita bisa lihat gitu kan. Oh, color bisa ganti warna gitu kan. Material bisa ganti material. Anchor pun bisa dan lain-lain. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau misalkan kita nggak tahu nih, karena fungsi dari script ini sendiri adalah dia berada di luar dari mata kita gitu kan. Dia bergerak di belakang layar. Nah, itu yang harus kita pelajarin. Karena kalau dari mata sendiri pun, ya kita udah tahu cara penggunaan warna, material, dan lain-lain ya. Jadi di kelas hari ini kita akan mempelajari properties baru ya, yang dimana dia itu tersembunyi dari mata, yaitu script ya. Terus kita akan cari tahu juga gimana sih kita dapat mengubah properti suatu bagian di dalam permainan. Nah, kita ngomongin tentang mengubah propertiesnya dulu deh. Karena ini paling banyak ya kalau kalian main game Roblox pun juga sering banget dipakai ya ketika merubah sebuah properties. Contoh di sini. Di sini kita juga bisa loh bikin sebuah button ya. Kalau kalian lihat ada button warna merah ya. Tiba-tiba buttonnya berubah juga tuh pas diinjak berubah jadi warna kuning. Bisa kita buat seperti ini ya? Bisa gitu. Terus kalau kalian lihat dia udah berubah warna terus dia juga yang tadinya nggak ada akhirnya dia muncul tuh. Dia muncul si rintangannya atau obstacle-nya ya dia akan muncul. Nah, ini tidak kelihatan oleh mata ya kan. Kita nggak bisa mengatur ini seperti halnya kemarin. Kemarin kita membuat helikopter, mungkin kita bisa atur kecepatannya, ya kan, baling-balingnya gimana, kita bisa atur. Tapi kalau di sini kita nggak bisa. Kita harus menggunakan satu-satunya jalan ya pakai script. Ya, di game-game juga sama ya, teman-teman ya. Kalau kalian bisa ngelihat kayak bikin siang dan malam, terus ngatur warna berubah pas diinjak muncul sesuatu gitu kan. Lagi jalan tiba-tiba lampunya nyala. Nah, kan pasti sering banget tuh nemu game-game yang kayak gitu di Roblox. Nah, itu semua kita gunainnya pakai script yang namanya ya. Dan script itu bisa kita explore, teman-teman. Jadi di materi-materi kita kedepannya bakal selalu pakai script sih. Oke, nah kita lihat ya. Di dalam dari properties kita nggak bisa tuh menggunakan dua warna sekaligus, ya kan? Kita cuma bisa milih salah satu doang. Kalau mau jadi warna kuning ya udah jadi warna kuning. Kita nggak bisa yang tadinya warna kuning kita rubah jadi warna merah tuh nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan pelajarin itu di hari ini, teman-teman. Nah, ini juga script itu salah satu pengembangan dari ya programmer ya. Jadi programmer tugasnya adalah membuat script. Nah, ngomong-ngomong tentang script, script itu apa gitu kan? Script itu adalah urutan perintah di dalam bahasa pemrograman khusus. Nah, khusus di sini tuh sebenarnya banyak ya, teman-teman ya. Jadi dalam artian script itu kan adalah codingan gitu kan.
Yang dimana coding itu kan nggak cuma di dalam game aja gitu kan, tapi di luar dari itu banyak. Misalkan pembuatan website, ya kan. Apalagi sekarang website-website tuh udah pada keren-keren semua ya. Bukan yang pakai AI. Kalau yang pakai AI itu kan biasanya cuma sekedar tampilannya aja. Tapi kan dalamnya kan pasti ada ya, kayak security-nya, terus ada database-nya dan lain-lain. Itu juga bisa digunakan pakai script, pakai codingan juga gitu. Dan bahasa pemrograman kalau kalian telusuri itu ada banyak banget ya. Di Roblox Studio itu kita pakai yang namanya Lua. Ya, sebenarnya Lua itu sama kayak Python sih. Cuman bedanya kalau di bahasa pemrograman Lua ini dia nggak terikat sama yang namanya kayak apa ya, kedisiplinan gitu. Mungkin kalau kalian nanti setelah Roblox kalian belajar ke Python kan bakal paham tuh arti kedisiplinan. Kayak spasi, spasi salah, spasi salah aja itu udah pasti salah gitu kan. Gitu. Khususnya nanti kita akan belajar huruf kecil, huruf besar, dan itu wajib kalian pahamin ya. Karena biasanya dalam pembuatan script kita wajib untuk menyamakan antara script dan juga bagian workspace. Nanti akan aku jelasin deh. Oke, di sini aku ada sebuah contoh, misalkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau aku lihat di YouTube-nya, kita lihat videonya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, di sini dia ada eh, tiga button ya, ada tiga button dengan material yang sama dan warna yang sama nih teman-teman kalau kalian lihat. Tapi kalau kita injek, nah ketika kita injek dia itu berubah menjadi warna merah. Merahnya menyala. Berarti dia kira-kira kalau kalian lihat seperti ini yang berubah apa? Apakah warna atau material kira-kira menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Ini Material. ya betul, Aaron, material. Tahu nggak materialnya apa ini? Neon. Pinter. Betul, Aaron. Betul, ini adalah material neon ya. Jadi material yang sebelumnya biasa aja kayak gini dirubah sama dia menjadi neon. Lalu diinjak berubah lagi tuh. Diinjak lagi berubah. Nah, ini akan kita pelajarin ya. Gimana sih caranya kita ngubah sebuah button ini, nah kan materialnya, warnanya, bahkan transparansinya pun kita juga bisa atur gitu. Oke, oke deh. Nah, oke, kalau gitu mungkin sekarang teman-teman boleh buka dulu baseplate-nya di Roblox Studio ya, silakan. Kita lanjut ke, boleh pakai baseplate, boleh pakai file yang kemarin pun juga nggak apa-apa kok, yang OBI ya. Jadi bebas lah, kalau kalian mau sembari bikin sesuatu, boleh dibuka aja OBI-nya. Oke, oke deh. Nah, kita coba lihat lagi. Aku share screen dulu ke dalam Roblox. Ya, sekarang emang Roblox itu udah jadi standar apa ya, game dev juga loh guys. Serius deh, jadi nggak cuma anak-anak dong nih yang main. Bahkan kemarin yang orang dewasa pun juga bikin codingan juga di sini. Oke, udah dibuka Robloxnya. Untuk semuanya udah. Manggut dong, manggut, manggut. Udah dibuka. Nah gitu, manggut. Oke deh. Kita ikutin yang tadi ya teman-teman ya, karena kita disuruh untuk membuat tiga buah button, kita bikin dulu menggunakan silinder. Ya, bikin satu aja. Bikin satu aja. Jangan nggak usah bikin tiga lah ya. Bikin satu kayak gini button ya. Nah, barulah kita duplikat ya. Tuh, jadi ada tiga. Kemarin kita udah belajar kan cara duplikat menggunakan Ctrl D ya. Kasih warnanya, kita kasih warna merah. Tapi kayaknya kalau merah kurang ya. Aku kasih warna-warni lah, kuning hijau. Nah, biar kayak lampu merah tuh. Merah kuning hijau. Nah, oke, teman-teman. Jadi untuk langkah pertama kita bikin dulu sebuah button ya seperti ini ya. Ada merah, ada kuning dan ada hijau.
Udah dibuat semuanya? Rangga, Jose, Aaron, Ray. Tuh, Mister kayaknya lagi radang nih. Tenggorokannya nggak enak. Kalian sehat kan ya? Nggak ada yang lagi sakit kan? Soalnya kemarin habis hujan tuh. Misal kehujanan, jadi radang gitu. Oke, ini udah dibuat. Semuanya udah ya, buttonnya ya. Nah, kalian perhatiin deh, kalau kalian udah bikin buttonnya nih, merah, kuning, hijau, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman coba lihat, kita klik salah satu deh, klik warna merah. Nah, warna merah ini kita akan rename untuk, apa namanya, tulisannya ya. Jadi kita harus rename dulu. Kita rename tulisannya menjadi button satu. Nah, di sini huruf besar B-nya ya. Kita biasain kalau kita mau menuliskan sesuatu sesuai bahasa Indonesia aja ya. Hurufnya, huruf awalnya tuh huruf besar. Nah, ini aku tulis namanya button satu tuh, button satu ya. Lalu yang warna kuning dan hijau juga sama. Nih button 2, ini button 3. Aku bikin kayak gitu ya. Jadi ini, oh ini ya, warna kuning, warna kuning. Nah, kuning button 2 dan hijau aku bikin button 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada button satu, button 2 dan ada button 3. Nah, teman-teman boleh silakan dibikin dulu. Nah, ada button satu, ada button 2 dan ada button 3 ya, teman-teman. Jadi boleh dilihat dulu deh. Boleh dilihat dulu. Boleh ditulis dulu button satu, button 2 dan ada button 3. Oke deh. Oke, udah? Atau belum? Ditulis dulu ya button satu, button 2, Udah, 3, button 3. Udah? udah. Belum. Oh, belum. Oke, aku tunggu santai aja. Kalau udah boleh kasih tahu Mister ya. Nanti kita akan lanjut. Udah, Udah? Semuanya udah ya? Oke. udah. Nah, aku akan jelasin dulu nih. Jadi yang seperti aku bilang tadi di awal bahwasannya si pemrograman Lua ini tuh sama kayak hanya Python. Dari mana sih kita bisa tahu? Nah, kita bisa cek di sini teman-teman. Jadi kalian bisa cek di dalam view. Nah, ada view ya. Terus lalu kalian pilih yang output. Nah, nih yang ini nih, output. Nah, kalian pilih yang ini, output. Sah. Oke, pilih output. Nah, ini adalah dari back end atau dari belakang lah ya. Jadi sesuatu yang kalian lihat ini, output ini berasal dari belakang. Yang ini dari depan, gitu. Nah, oke deh. Aku akan jelasin lagi ya. Jadi kita akan masukin skripnya. Kalau kalian udah buat button satu, 2 dan 3, kalian boleh scroll ke bawah nih di dalam Explorer ya. Kalian cari yang namanya server script service. Nah, tuh ada namanya server script service. Nah, di dalam server script service, kalau misalnya bilang di dalam, itu artinya adalah di kita masukin sesuatu gitu kan. Nah, di sebelah sini tuh ada tanda plus tuh. Jadi kalau kalian klik server script service kan warna biru tuh. Klik nih, set, ya kan. Nah, di sini tuh ada tanda plus. Tanda plusnya kalian klik. Nah, artinya kalau misalkan misalnya bilang masukin script di dalam server script service ya, artinya kita akan memasukkan atau akan menambahkan script di dalam server script service. Nih, tambahin script. Nah, ini adalah scriptnya teman-teman. Udah sampai sini? Udah ya?
Nah, ini kalau kalian lihat pasti kalian bakal familiar ya, kalau udah pernah belajar Python ya, udah tahu banget lah kalau print hello world ini itu adalah bahasa pemrograman dari Python sendiri. Cuman bedanya kalau di bahasa pemrograman luar itu nggak akan mengacu kepada tanda spasi, nggak akan ngaruh. Jadi kalau kalian ngetiknya ngasal, kayak gini misalkan ya, itu tetap bisa di play gitu. Beda sama Python. Python kalau kayak gini nggak bisa deh, dia error. Nah, sekarang gini, di sini udah ada tanda hello world. Nah, pertanyaannya satu, kemana hello world ini bakal dicetak? Di sini nggak ada, tuh, nggak ada, no. Ya, dia akan dicetak ketika kita play. Nah, kalau kita play, lihat di outputnya yang tadi udah kita buka ya. Nah, di sini ada tulisan tuh, set hello world server script. Nah, artinya hello world-nya udah kebuka, tapi dia ada di belakang. Kita nggak bisa nyari di bagian sini, tuh, nggak bisa nyari kita. Mau nyari di mana juga nggak bakal bisa tuh. Dia ada di sini teman-teman. Nah sekarang pertanyaan gini, maksudnya apa sih, gitu kan? 15.24.35 artinya nih jam jam kita, ya, jam 3 lewat 24 menit 35 detik 580 milisecond. Kita ngapain? Kita menginputkan yang namanya adalah hello world. Di dalam mana kita inputin hello world-nya? Di dalam server. Nama skripnya apa? Script. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, kalau kalian lihat nih aku stop dulu. Nah, skripnya itu dari mana? Dari sini. Tuh. Ini kalau aku ganti nama skripnya misalkan script apa aja deh. Apa aja. Kalau kita play lagi, tuh kan dia berubah kan? Jadi script apa aja. Nah, itu nama-nama skripnya ya. Titik dua satu. Satu ini artinya apa? Satu ini artinya adalah baris keberapa dia ada. Baris pertama. Tuh, satu. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih outputnya. Nah, biasanya kita gunain ini kalau misalkan ada error. Jadi kalau ada error, kalian buka output, kalian lihat errornya di mana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Ini Mister kalau ngomong ada sakit. Oke, paham nggak? Kira-kira Rangga, Aaron, Jose, dan juga Ray, paham ya? Ini belum masuk ke skrip kok. Ini baru kita ngomongin tentang kenapa dia ada, tapi ternyata dia nggak ada gitu. Padahal dia ada, tapi nggak ada gitu. Kita ngomongin ini dulu. Hello ini bisa diganti nggak, Mister? Bisa. Hello Alif, gitu kan. Nanti pas kita play, di sini tuh berubah tuh. Jadi Hello Alif, gitu kan. Tuh berubah. Gitu. Dia nggak akan nampak ke sini, nggak akan nampak dia. Nggak tahu loh mana Hello Alif yang nggak ada, gitu. Dia taruhnya ada di sini. Tuh, ya. Hello Alif di sini. Gitu guys. Nah itu mengenai tentang yang namanya script ya. Oke, gimana? Paham ya? Basic-basic dari Roblox Studio ini yang script-script ini ya. Oke. Nah, kalau gitu, ini nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita hapus aja dulu printnya. Nah, hapus dulu aja. Coba teman-teman buka course deh. Nah, buka course dulu di nomor 5 kan kita di lesson kelima. Memperluas ini. Nah, kalian buka nih nomor satu ada script ya. Oke deh. Nah, di sini kalau kalian lihat itu ada namanya script untuk mengubah bahan bagian, teman-teman. Nah, so gimana caranya kita ngerubah properties kita, part kita lah. Kita mau berubah part gitu kan. Gampang lah teman-teman, tinggal copy aja ininya. Copy aja. Nah, copy aja sembari aku jelasin ya. Tuh, enak kan? Tinggal copy paste aja nih, aku close ya. Nah, dah.
Nah, nih, aku akan jelasin nih maksudnya apa. Fungsi atau function, ada yang tahu nggak function itu apa? Menurut kalian aja, function itu apa sih? Coba, yang bisa jawab siapa? Karena function ini salah satu hal yang paling penting pakai banget nih. Kalian harus tahu dulu apa itu function. Siapa yang pernah dengar kata, pasti kalian tahu dong fungsi ya. Fungsi pintu buat apa? Fungsi laptop buat apa? Nah, pertanyaan fungsi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Fungsi. Salah nggak apa-apa. Santai aja, chill kita. Coba, fungsi. Kita sering banget tuh dengar fungsi belajar untuk menjadi pintar. Nah, fungsi itu apa sih? Coba siapa yang bisa jelasin apa itu fungsi? Nah, kita sering banget tuh dengar sesuatu yang kayak gitu ya. Siapa? Rangga, apa? Tahu nggak fungsi? Rangga, Jose, Teron, Ray, apa itu fungsi? Kegunaan. Good penggunaan. Bener banget ya. Jadi fungsi itulah sebuah kegunaan. Ya. Bener kok, itu nggak salah. Kegunaan. Nah, disinilah kita ininya function button satu. Artinya adalah kegunaan dari button satu ini apa gitu ya kan? Nah, jadi kita udah punya nih yang namanya fungsi button satu. Button satunya fungsi. Nah, N artinya adalah selesai. Function button satu N. Di dalamnya ada apa? Nah, ini yang akan dibaca sama dia. Nih, dibaca. Nah, aku jelasin nih kenapa ya. Kalian perhatiin ada game. Artinya apa tuh Mister Game? Ya, Roblox Studio kan game ya. Jadi maksudnya ada di dalam game ini, titik-titik itu artinya di dalam. Ya sama lah kalau kalian belajar Python dan lain-lain pun juga sama kok artinya. Titik itu artinya di dalam. Ya, di dalam game. Jadi bacanya tuh dari titik dulu. Di dalam game. Nah, gitu. Di dalam game ada workspace, kata dia. Nih, ada workspace. Yang mana workspace? Yang ini ya. Nah, ini workspace nih. Kalau. Nah, tuh. Bener nggak? Tuh, di dalam workspace ya. Ya kan? Nah, di dalam workspace ada button satu, kata dia. Nah, kalian perhatiin tuh tulisannya. Button satu B-nya besar ya. Harus sama. Button satu ini harus sama dengan apa yang kalian tulisin tadi tuh. Kalau ini beda, ya bakal nggak bisa gitu. Jadi huruf kecil, huruf besarnya diperhatiin. Di dalam button satu ada material. Nah, bener nggak tuh ada material? Coba aja klik button satu. Ada. Terus kalian lihat aja properties. Tuh, ada kan material? Nah, gitu ya. Jadi maksudnya adalah di dalam workspace ada button satu. Di dalam button satu ada material. Gitu. Nah, material terus kita gantilah sama dengan enum, material neon. Enum artinya adalah banyak. Ini jatuhnya banyak ya. Banyak. Ini masuknya ke database sih sebenarnya. Jadi enum itu banyak. Material adalah ya material. Di sini materialnya apa? Dia pengennya gitu kan. Materialnya ada neon. Ternyata dia mengganti materialnya menjadi neon. Mister bisa nggak ganti yang lain? Ya bisa. Kalau kalian lihat, kalau kalian hapus nih, ketik aja web. Tuh, ada kan wood, water, wood plank ada. N ada neon. Gitu. Enak tuh kalau di Roblox tuh enak. Kalian ngetik udah langsung muncul. Gitu ya. Jadi kita punya sebuah function button satu yang dimana dia ditugasin buat merubah material menjadi neon. Ya, rubah menjadi neon. Lalu yang ini, apa artinya? Di dalam workspace ada button satu, touch, connection.
Artinya adalah ketika di touch atau ketika kita sentuh, dia akan langsung mengkoneksikan kepada button satu. Button satu punya siapa? Punyanya ini. Salah ya? Bukan. Bukan. Bukan punyanya dia. Tapi button satu ini adalah punyanya di sini. Fungsinya dipanggil sama dia. Gitu. Jadi ketika kita sentuh, dia bakal berubah warna menggunakan fungsi. Coba, coba kita coba ya. Nih, lihat ya. Ini warnanya merah ya. Nah, kita pengen material ini berubah jadi warna jadi neon. Untuk tak. Nah, ini berubah nih itu. Kelihatan nggak? Berubah warnanya. Nah, ini berubah tuh kan. Berubah kan warnanya kan jadi neon. Ya, aku ulangin lagi deh. Warnanya agak ini nih soalnya. Aku bentar ya. Aku coba ke mana ya? Aku coba ke lightning dulu deh. Aku coba. Nah, aku coba jadi ini dulu ya. Agak gelap lah biar kalian bisa tahu. Nah, jadi kalian bisa lihat nih. Nah, warna merah. Ketika warna merahnya aku sentuh, dia akan berubah jadi neon. Tuh kan berubah jadi neon. Nah, tuh bercahaya kan. Gitu caranya. Udah bisa belum kalian jadi neon? Ada yang belum bisa coba? Kalau coba di play dulu, jadi neon nggak? Siapa yang udah bisa? Rangga bisa? Belum. Jose, Aaron. Jadi aku ulangin lagi samain ya button satunya nih tulisannya tuh dengan yang ini yang kalian tadi buat button satunya. Huruf kecil, huruf besarnya samain. Ini aku kirim juga deh di chat deh. Kalau kalian belum nih. Nah, tuh aku kirimin ya. Coba pas di play, pas disentuh bercahaya nggak? Udah bisa Aaron? Oke, Rangga, Jose, Ray, belum. Oke, Jose, udah belum? Kasih jempol Jose kalau udah. Kasih jempol kalau udah bisa ya. Audrey, oke. Rangga, belum bisa? Belum lagi nyoba. Oke. Kalau nggak itu nanti eh aku coba deh share screen sini. Boleh share screen. Rangga yang belum bisa boleh kok. Ray, Jose kalau belum bisa boleh share screen nih. Kalau sama Mister mah tanya aja nggak apa-apa. Kita chill aja. Boleh nih di ini. Boleh sini. Rangga mau share screen? Bisa? Ray, udah bisa belum Ray? Aku udah. Oke, Jose udah ya. Kalau udah bisa, coba button 2 dan button 3-nya kalian bikin dia
Menyala. Silakan. Yang udah bisa button 2, button tiganya coba dibuat neon. Nah, itu tuh. Lihat tulisannya tuh, B-nya kecil. Explorer kamu, button. Ini kan B-nya kan besar. Nah, kamu kecil nih tuh. Nah, oke. Nah, yang udah boleh dilanjut lagi. Untuk ininya ya. Mister, Kira-kira. saya mau nanya. Boleh nanya apa tuh Rangga? Silakan. Ini kok nggak ada nomor tiganya ya? Caranya gimana? Nomor 3. Maksudnya gimana tuh? Coba aku lihat. Ini punya siapa? Ya Rangga ya? Apa Nggak ada ini? nomor tiganya. Oh alah. Kamu copy aja Rangga dari punya Mister, lihat di chat deh. Chat, chat Zoom. Nah, di itu aja. Nah, kamu copy dulu yang di itu. Jadi tugas teman-teman yang udah ya, ulangin lagi. Kalian coba bikin untuk button 2 dan button tiganya itu agar neon. Gimana tuh caranya? Kayaknya gampang banget deh kalau kayak gitu ya. Jadi perhatiin juga huruf kecil, huruf besarnya disamain. Oke, silakan. Bisa nggak, Rangga? Ntar. Oke. Kalau itu hasil aja nggak apa-apa. Yang lain udah, button 2 dan button tiganya nyala. Coba gimana sih caranya tuh button 2 dan button tiganya agar dia menyala. Kan udah bisa tuh button satu. Sekarang gimana sih caranya? 2 dan tiganya menyala. Menyala bangku. Bisa Jose? Oke. Oke, oke, mana? Jadi gini nih, aku coba share screen ya. Em, nah nih. Jadi tadi kan button satu udah bisa ya. Nih kalau aku sentuh button satunya, boom, dia nyala kan tuh, merah ya.
Nah, sekarang button 2 dan button 3 nya juga nyala nih kalau aku sentuh. Tuh, kayak gini. Gimana caranya? Coba. Hmm, Nah, gimana coba pikirin. Astagfirullah. Nah, Rangga gimana? Puyeng. Boleh share screen nggak apa-apa kalau belum bisa. Yang lain juga kalau misalkan belum bisa, boleh banget share screen. Gimana, Rangga? Udah bisa belum? Aaron, Jose, Audrey. Nih, Dah bisa. bisa. Oke, button 2, button 3 bisa. Lagi Lagi coba. Oke, boleh button coba dulu. dan satu. Nah, ya logikanya pasti bisa sih, karena kan button 1 udah bisa, tinggal button 2 dan button 3. Oke. Hmm. Ada yang mau ditanyain nggak? Nih, kalau bingung tanya aja nggak apa. Aku kasih clue kali ya. Clue-nya ganti, gitu aja. Kan tadi kan button 1, ya udah tinggal kalian ganti aja button 2, button 3. Cara buat malam gitu gimana ya? Soalnya nggak kelihatan. Oh, ini sebenarnya materinya buat nanti sih. Nggak apa-apa nih, aku kasih tau deh materinya. Aku juga nggak kelihatan kalau siang tadi. Kalau bikin ke malam, kamu tinggal ke lighting aja. Ke lighting, di properties lighting itu ada ini. Ada clock time tuh. Tuh, clock time. Jadi kalau kalian mau atur siang, malam, pakai ini aja clock time. Biar kelihatan, maksudnya neonnya. Gitu. Ya, di lightning ada clock time. Cari clock time tuh. Kalau mau ngatur siang malam itu. Itu sih. Boom, 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 boom. Ayo. Dah, 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 dah. Ah, dia udah neon duluan, belum diinjek. Nah, oke deh. Kalau dia neon duluan pas belum diinjak, coba di encore. Coba di encore. Jadi buat teman-teman kalau misalnya dia neon duluan pas kita play, coba di encore dulu. Itu aja sih. Nah, nih sekarang kayak Mister nih. Mister play. Nah, Mister neon duluan tuh. Nah, ini di encore dulu aja sih. Dah, Nah, kalau di encore dia tuh kan nggak neon kan gitu. Boom, boom, boom. Nah, nyala tuh. Ada yang udah? Siapa yang udah?
Siapa yang udah? Uh, oh udah Eren. Oke, mantap. Good. Jose gimana Jose? Audrey, Audrey udah Audrey. Aku bisa, cuman kalau tak pencet satu tombol nyala semua. Oke, berarti fungsinya tuh kamu bedain. Pas di connect, lihat deh, kan ada connect button. Nah, button satu itu kamu ganti, button dua, button tiga. Udah belum? Sudah tak ganti. Udah. Nama fungsinya udah diganti? Sudah. Udah. Wah, coba share screen. Harusnya bisa sih. Coba aku cek. Coba bentar. Belum muncul. Oke. Button dua, button tiga. Coba lihat. Button satu. Nah, ini Audrey. Dia belum diganti. Nah, masih button satu tuh. Mm-mm. Oh, sih. Nah, itu ya diganti dulu. Nah, udah bisa. Oke, mantap Audrey. Ayo, Jose, Rangga. Nanti kita lanjut lagi, masih ada lagi materinya. Tat, 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 tat. Oke, aku spill deh. Nah, jadi gini guys. Bentar dulu. Udah muncul belum? Belum muncul ya? Oke, udah muncul ya. Oke. Nah, jadi gini. Nah, caranya gampang banget. Cukup kalian copy aja ininya. Barisan yang ini, function button satu tadi. Copy jadi tiga tuh ya. Baru deh kamu ganti aja. Ganti jadi button dua, button dua, button dua, button dua. Tuh. Button tiga, 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 dan tiga. Selesai deh. Ya kan? Cukup gampang lah ya. Cukup mudah kok. Gitu, teman-teman. Ini buat yang belum bisa boleh dicoba dulu deh. Gitu ya, Rangga dan juga apa namanya Jose. Oke, aku mau lanjut lagi. Jadi kalau ini kan kita mau mengganti jadi ini ya, apa namanya materialnya. Nah sekarang kalau kalian lihat di next nih di dalam course ya. Ups, aku belum share screen. Nah, kalian lihat di course nih, kalian next. Nah sekarang tambahin yang ini teman-teman. Ada namanya buat ngerubah warna. Dia pakai namanya brick color tuh. Untuk warna-warnanya di mana tuh Mister? Untuk warna-warnanya ada di next. Kok aku belum copy ya? Nanti dulu aku copy dulu ya. Ini aku copy. Sah. Aku kirimin ke kalian. Nah, untuk warnanya bisa kalian ganti tuh. Ada banyak banget tuh warna-warnanya ya tuh. Bejibun. Tuh, banyak banget. Tinggal kalian pilih aja mau warna apa ya. Nah, cara masukinnya di mana tuh Mister? Cara masuknya di bawahnya neon. Nih. Nah, di bawahnya neon sini ya, masukinnya tuh. Enter, paste. Di neon, enter, paste. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal kalian ganti aja. Ini kan ada lime green ya.
Aku ganti misalkan jadi warna purple. Mana ya? Light purple. Terus yang ini aku ganti jadi warna orange. Deep orange. Yang ini aku ganti jadi warna apa ya? Pink. Nah, tuh. Jadi caranya gini. Nanti berarti kalau kita klik, kita sentuh, dia akan berubah tuh. Like purple, deep orange, dan warnanya pink. Nah, jadi kalau pas aku play, nah ini warnanya merah ya. Lihat, bukan sulap, bukan sihir. Warna merah aku ubah jadi warna apa tadi tuh? Oh, ungu. Tereng. Nah, loh, kenapa putih? Gitu kan. Biasanya ngebug tuh, kalau kayak gitu tuh. Gimana tuh kalau ini ngebug tuh? Nah, kenapa kok kayak gini, Mister? Tuh. Kenapa? Pasti kalian bingung kan? Kenapa nih kayak gini nih? Nah, kalian lihat lagi skripnya. Ini benar, button satu. Nah, yang ini malah button satu. Harusnya kan button dua. Ya ini harusnya button tiga. Itu sama kayak tadi caranya. Nah, jadi sekarang pas aku sentuh warna merah jadi ungu. Nah, nah, kenapa warnanya putih? Apa karena dia like ya? Coba ya bentar ya. Aku ganti dulu deh. Karena dia mungkin like. Aku ganti warna purple tuh. Aku ganti warna bright purple ya. Coba ya. Warna merah jadi warna ungu harusnya nih. Nah, ungu ya. Warna kuning berubah jadi warna orange. Wah, dia tidak berubah. Warna hijau berubah nggak? Wah, warna itu jadi warna ungu nih. Ada yang salah? Coba kita lihat. Ini warna pink ini sama ya warnanya. Ini aku ganti jadi warna ini deh. Hitam kali ya. Nah, ini jangan orange deh. Aku ganti jadi warna merah coba. Gimana warna merah? Coba bisa nggak? Hitam. Oh, ini nggak mau dia. Nggak ada warna merah ya. Berarti really red namanya. Jadi kita ganti warna merah jadi warna hitam. Boom. Warna kuning jadi warna merah. Warna hijau jadi warna pink. Nah, itu kan keganti kan. Set. Cuman yang hitam lightnya kurang ya neonnya ya. Kurang kerasa ya neonnya ya. Ganti warna apa ya yang cerah ya? Yellow aja deh, yellow. Jadi warna merah jadi warna kuning sekarang. Boom. Ini jadi warna orange, merah, dan ini jadi warna pink. Nah, tuh keganti deh. Nah, jadi kalian hanya cukup tinggal tambahin ini aja satu baris di bawahnya dari neon. Gitu. Gimana? Kak, Ya, Aaron. kenapa pas aku coba warnanya putih semua? Coba share screen ya. Biasanya kalau warna putih itu nggak kedetek warnanya. Bukan warna yang dari source itu loh. Nggak kedetek. Oke, coba di stop dulu. Lihat skripnya. Skripnya yang Tripsku mana? Tuh sampai. pisah-pisah sih. Oh, jangan dipisah-pisah. Coba deh nggak apa-apa kalau dipisah coba aku lihat. Oke. Nah itu purple nggak ada warna purple. Dia putih. Purple itu nggak ada. Dia ada lagi coba. Nah, coba ketik P.
Nah, itu kan ada warna tuh. Nah, itu dia milih dari situ kayak pink. Nah, enter. Dia dari situ dia ngambil. Coba. Nah, kan berubah tuh. Nah, ya gitu. Oke, run. Tes. Gimana? Rangga, Jose, Audrey. Ya, aku share screen lagi deh buat biar kalian bisa kebayang-kebayang. Nah, tuh. Gimana? Rangga, Jose, Ray. Apa udah bisa? Kita apa jam berapa sih? Jam 4 ya? Udah jam 4 ya? Gimana? Rangga, bisa? Bisa ya? Oke. Nah, terakhir. Sekarang kita pengen gini. Pas kita, pokoknya kita nyalain dia kayak jedak-jeduk, jedak-jeduk gitu ya. Nah, gimana tuh caranya gitu kan? Oke, caranya gini. Neonnya, aku copy deh. Si neonnya ini aku bakal copy dua di dalamnya. Satu, dua. Ini juga sama aku copy satu, dua. Di button tiga juga aku sama aku copy juga satu, dua. Nah, dia ada tambahan lagi. Ada dua seperti ini ya tuh. Dua material. Nah, tapi materialnya aku ganti, guys. Jadi aku ganti jadi plastik. Plastik, plastik, plastik. Ini juga aku ganti jadi plastik. Oh, kenapa jadi plastik? Jadi pas kita injek, misalkan button satu keinjek, button yang lainnya mati. Aku injek button dua, button yang lainnya mati. Gitu. Jadi lantai. Nah, sekarang logikanya gini. Kalau aku injek button satu kan jadi neon tuh. Button satu jadi neon. Otomatis button dua dan tiganya jadi plastik. Aku kasih button dua dan button tiganya jadi plastik. Nah, kayak gini. Button satunya jadi neon, tapi button 2 dan button tiganya aku ubah dia jadi plastik. Begitu. Ya, terus yang dua juga sama. Button 2-nya jadi neon, berarti otomatis button satu dan button tiganya jadi plastik. Gitu. Dan terakhir juga sama. Neon di button tiganya nyala, set, otomatis button satu dan button 2-nya jadi plastik. Nah, jadi kalau kita terapin ini ke semuanya, teman-teman, itu bakal jadi kayak
mati nyala mati nyala mati nyala. Kita injek ini nyala, yang lainnya mati. Kita injek yang itu nyala, yang lainnya mati gitu. Makanya aku buat di sini button satu dan tiganya mati, seolah mati ya, karena kan aku kasih plastik ya. Nah, ini kan aku kasih neon, jadi seolah dia nyala. Jadi pas aku play nih, aku play dulu deh ya, biar teman-teman ada gambaran lah. Jadi biar teman-teman ada gambaran gini. Sah. Nah lihat, aku injek ini mati. Aku injek, tuh, ya kan jadi kayak mati nyala gitu loh, tuh. Tuh. Nah, jadi kayak gini codingannya nanti, tuh. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Tuh, jadi seolah-olah kita nggak berhenti injeknya tuh. Tuh. Nah, ini bisa kalian gunain kalau kalian bikin game tentang kayak diskotik atau game-game yang bercahaya gitu bisa nih tuh. Nah, jadinya gini teman-teman. Nah, itu basic logiknya gitu. Cukup menambahkan dua eh, material yang nantinya bakal kita atur. Dia adalah neon, yang lainnya plastik. Injek yang ini dia jadi neon, yang lainnya plastik. Jadi seolah-olah kita nginjek itu kayak nyala, kayak ada lampunya gitu, nyala hidup nyala hidup. Padahal kan itu kita cuma mainin buttonnya doang kan. Nah, coba kalian buat gimana caranya. Aku udah kasih contekan tuh di layar kalian ya. Tinggal kalian coba-coba. Harus dicoba. Ah, Yuk, Aaron, kenapa? kenapa pas aku coba malah nggak bisa? Nggak bisa coba share screen. Oke, coba. Coba lihat skrip deh. Lihat skrip dulu aja. Nah, itu lihat deh. Masih button satu loh. Maksudnya kan kalau button satu aku sentuh, jadi neon kan. Otomatis ini button 2 dan button tiganya jadi plastik gitu, Aaron maksudnya. Jadi seolah dia nyala. Nah, ya betul. Button 2 dan button tiganya jadi seperti itu ya. Gitu deh. Nah, bisa nggak? Yang lainnya ganti dulu. Udah belum? Nah tuh bisa tuh. Tapi emang nggak kelihatan tuh yang warna hitamnya nggak kelihatan. Kamu ganti aja warna hitamnya. Ntar nggak kelihatan dia bercahaya. Itu udah bisa tuh. Nah ganti aja apa merah atau hijau gitu yang terang aja. Cari yang terang. Warna-warna terang. Nah tuh jadi bisa kan? Oke. Siapa lagi yang belum? Udah sampai sini doang kok materinya kok. Nggak banyak kan? Nah siapa lagi yang belum? Tuh aku udah kasih itu tuh. Kasih lihat.
Oke deh. Bisa orang nggak? Jose, Ray udah bisa. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Ada bisa ya. Angga, Jose, Ray. Ray gimana Ray? Bisa Ray? Jose, kalau belum bisa boleh share screen kok. Tataratata. Tetet, tetet. Bisa, Rangga? Bisa. Jose, bisa nggak? Coba kasih jempol Jose. Nggak kelihatan soalnya. Bisa ya? Oke, Ray udah bisa? Bisa. Oke. Oke. Cepet ya? Oke, jangan lupa di save ya, teman-teman ya. Nanti bisa kalian kembangin lagi nanti. Ya kan mau dibikin kayak tempat apa gitu ya. Yang bisa dibilang lantainya bisa kalau diinjak dia nyala-nyala gitu. Boleh banget tuh. Tuh, kita udah berhasil bikin kayak gini. Ini mau diduplikat bisa nggak, Mister? Ya udah bisa gitu loh. Nih diduplikat. Taruh aku duplikat. Nah, ini ceritanya kita duplikat. Sah. Nah, nih. Terus mau ditukar-tukar ya udah boleh kayak gini. Nanti jadi apa namanya kayak ini kan pakai blood ya. Mungkin misalkan ganti pakai kotak gitu. Nah, ininya kan bisa di entah ganti gini. Nah, nah gini kali ya. Gini. Like ininya di gini deh. Jadi pas di play itu kan dia bakal kayak nyala-nyala gitu loh. Nah, tuh. Tapi di sini, nah tuh. Kenapa yang ini nggak mau nyala dan yang nyala hanya yang ini aja? Tuh. Simpelnya gini. Dia ketiban. Jadi nggak bisa di copy paste. Jadi kalau kalian mau bikin yang kayak gini ya kalian harus bikin dari ulang gitu. Kan nggak bisa bikin, ayo udahlah tinggal copy paste aja Mister gitu. Bisa nggak gitu kan? Ya gini tuh. Jadi ada yang nggak nyala dan yang nggak nyala itu adalah punyanya yang kita copy tadi tuh. Tuh karena ini nggak nyala kan? Oh, ini juga nggak nyala. Nggak nyala hanya yang ini doang. Tuh. Jadi tidak bisa di copy paste. Kalau mau diganti isinya. Gitu. Aku nih, aku hapus yang mana nih ya? Lupa deh. Nih. Nah, gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu dari kalian? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, di save dulu ya teman-teman ya. Nah, di save dulu aja. Buat nanti kalian pelajarin lagi di rumah, boleh kalian kembangin juga. Kalian bikin gamenya juga terserah game apapun itu, teman-teman ya.
Nah, di sini ada lagi sih satu lagi sebenarnya sih, tapi ini kayaknya nggak terlalu ini sih. Buat bikin ini aja transparan gitu. Ada tuh buat bikin transparansi kalau kalian lihat di sini. Nah, ini kalian kalau mau coba boleh kok bikin transparansi di sini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk kedepannya, itu kita ada banyak banget sih, nggak cuma ini. Ini baru awalan doang kok. Kedepan itu kita punya mana ya? Minggu depan itu kita bakal belajar. Itu Rangga belum dia ini ya. Hmm. Jadi minggu depan itu kita belajar tuh membuat landscape dan lain-lain. Ini masih banyak kok. Yang susah yang ini. Aku lumayan susah nih di sini sama anak-anak yang lain juga membuat mobil gitu deh. Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Udah bisa? Udah bisa ya? Oke, aku mau review deh kalau gitu hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar script teman-teman yang dimana script itu adalah sebuah kegunaan ya, sebuah perintah. Jadi kalian memerintahkan eh, apa namanya part kalian yang tadi itu kalian buat itu untuk merubah warna dan merubah materialnya gitu. Itu yang disebut dengan script. Nah, di dalam script itu ada sebuah fungsi tadi ya. Fungsi sendiri itu digunain untuk ya sebuah penggunaan gitu kan. Kayak tadi kita mau menggunakan fungsi button satu untuk merubah warna dan material. Nah, kita pakai tuh fungsinya. Menggunakan apa tadi yang namanya connected ya. Dari button connect masukin fungsinya seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain kira-kira di akhir ini apakah ada tugas nggak kita? Oh, nggak ada ya. Aman ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini, teman-teman ya. Kita foto dulu kali ya. Audrey, kamu udah bisa belum kameranya? Belum bisa ya? Belum. Oh, belum ya, udah nggak apa. Oke, aku foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, gitu dong. Kita aku kirim dulu di mana ya? Kelas kita mana kelas kita? Mana kelas kita? Oke, kalau gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin aku tutup ya untuk sesi kita hari ini belajar skripnya karena emang udah selesai skripnya itu. Dan thank you buat teman-teman ya. Kali kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyain ke Mister, nggak apa-apa, mau chat juga boleh, isi dan lain-lain. Oke, oke, thank you buat hari ini. Berarti kita ketemu lagi nanti minggu depan jam sama kok, jam 3 lagi ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Oke, thank you Aaron, Rangga, Ray, dan juga Jose. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Oke, semangat belajarnya ya, sekolahnya rajin ya. Oke.